Ternyata semua orang itu akan mengalami pertama kalinya dalam hidup. Selama ini aku terlalu sibuk menuntut diriku untuk tahu semuanya. Padahal aku juga baru pertama kali menjalani hidup ini. Baru pertama kali menjadi suami, baru pertama kali menjadi anak yang mulai dituntut untuk jadi sandaran keluarga, baru pertama kali menjadi kakak, baru pertama kali mengambil keputusan yang ternyata berdampak besar pada orang lain. Dan yang paling lucu, aku sering merasa sudah harus tahu semuanya. Ketika menikah, aku pikir menjadi suami itu hanya tentang mencintai seorang perempuan. Ternyata tidak. Ada tanggung jawab, ada keputusan, ada cara berbicara, ada cara mengendalikan emosi, dan juga ada cara memahami bahwa sekarang hidup kita bukan hanya tentang apa yang kita mau. Begitu juga ketika aku tetap menjadi seorang anak. Di mata orang tuaku, aku tetaplah anak kecilnya. Tetapi di satu sisi, umur terus berjalan teman-teman. Orang tua mulai bertambah tua dan perlahan posisi kita mulai berubah. Dulu mereka yang mengurus kita. Sekarang kita akan mulai berpikir, kalau suatu hari nanti mereka tidak sekuat sekarang, siapa yang akan melanjutkan semuanya? Aku mengalami itu sendiri. Aku melihat bagaimana orang tuaku membangun usaha dari bawah. Dari membawa barang dagangan dengan sepeda, kemudian dengan becak, bentor, sampai akhirnya sekarang pakai kendaraan roda 4. Dan akhirnya aku bukan hanya mendengar ceritanya itu. Aku melihat sebagian prosesnya. Aku ikut mengangkat kardus, menurunkan barang, membantu mereka di lapak, melihat bagaimana mereka berhadapan dengan supplier, melihat bagaimana mereka melayani pembeli. Tetapi ternyata mengetahui cara menjalankan bisnis tidak otomatis membuat kita tahu cara menghadapi manusia di dalam bisnis. Itu yang baru aku sadari belakangan ini. Karena manusia tidak pernah benar-benar berhenti belajar hanya karena umur kita bertambah. Ada sesuatu dalam psikologi manusia yang sering kita lupakan. Pengalaman pertama membentuk cara kita melihat pengalaman berikutnya. Kita belajar dari apa yang pernah terjadi. Kemudian kita membuat pola. Kita mengingat mana yang menyakitkan, mana yang membuat kita berhasil, mana yang membuat kita dipermalukan, dan yang mana yang membuat kita dipercaya. Lalu tanpa sadar, kita membuat semua pengalaman itu ketika menghadapi masalah berikutnya. Mungkin itu sebabnya aku dulu sering marah pada diriku sendiri. Kenapa aku belum bisa? Kenapa umur segini aku belum berhasil? Kenapa aku masih melakukan kesalahan? Dan kenapa aku belum bisa mengambil keputusan seperti orang yang sudah berpengalaman? Kalau dipikir-pikir, orang tuaku juga pernah pertama kali menjadi orang tua. Mereka juga pernah pertama kali berdagang, pernah salah membeli barang, pernah salah membaca pasar, pernah kehilangan uang, dan juga pernah mengambil keputusan yang ternyata salah. Memang mereka hanya terlihat lebih tenang sekarang, karena mereka sudah melewati lebih banyak pengalaman daripada diriku. Dan mungkin selama ini kita juga terlalu keras kepada diri sendiri. Kita melihat orang lain yang sudah sampai jauh di depan, lalu kita membandingkan diri kita dengan mereka. Padahal kita tidak sedang menjalani halaman hidup yang sama. Dia mungkin sudah berada di bab ke-20, sementara kita baru belajar membaca bab ke-10. Tidak adil kalau kita memaksakan diri untuk mengetahui akhir cerita, sementara kita sendiri masih sedang menjalaninya. Jadi sekarang aku mulai belajar berdamai dengan satu kenyataan. Aku tidak harus langsung tahu semuanya. Aku hanya harus mau belajar dari apa yang terjadi. Menjadi suami aku belajar. Menjadi anak aku belajar. Menjadi kakak aku masih belajar. Menjadi pedagang aku pun masih belajar. Bahkan menjadi laki-laki yang ingin bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, aku juga masih belajar. Karena mungkin memang begitulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang benar-benar siap menjadi dirinya yang sekarang. Kita semua sedang menjalani sesuatu yang untuk pertama kalinya.